warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tentunya puji yang sejati, puji yang sempurna, mari kita panjatkan dari hati kita paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di hari Rabu, di pagi yang berkah ini ya, 21 September 2022, kita insya Allah sehatkan, sempatkan, dan mudah-mudahan di pagi ini Allah karuniakan hidayah juga kepada kita insya Allah. Alhamdulillah, dalam kajian MQ pagi kali ini sangat spesial juga karena kita juga kehadiran beberapa narasumber yang mudah-mudahan jadi jalan ilmu bagi kita di pagi hari ini insya Allah. Doa-doa kita untuk para guru-guru kita, Agi, ya, Ustaz Jato, kemudian Adeda, dan juga Pak Dr. Asep yang senantiasa memandu di acara pagi ini. Mudah-mudahan Ustaz Mulia di Al-Fadil terusus, alhamdulillah sudah sehat kembali DPS kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa Allah berkahkan, mudahkan segala urusannya, dan Allah karuniakan keberkahan dan kemuliaan. Khusus di pagi hari ini, alhamdulillah sudah hadir di antara kita ya, Bapak Ustadz Ali Nurdin Anwar LC ya. Beliau adalah Dewan Pengawas Syariah DT Peduli ya, Laznas dari Tauhid Peduli. Di samping juga hadir Pak Dirut, alhamdulillah Pak Haji Ruli ya. Sehat ya Pak Haji, alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah sudah hadir juga mitra kemaslahatan kita dari BSI Maslahat ya. Insya Allah sudah hadir membersamai kita Bapak Muhammad Mulyana, yang insya Allah kita akan berbincang di pagi hari ini ya. Insya Allah tema yang akan kita angkat seputar ibadah maliyah, ibadah harta ya, dengan tema harta yang bertumbuh ya. Ustaz Ali, cek dulu ya, Ustaz menuju Bandung ya. Assalamualaikum, Ustaz Taufik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gambarnya tidak terlalu jelas, mohon maaf. Ini mau ke Darut Tauhid Bandung, insyaallah. Siap. Ustaz Ali, zakat itu kan maknanya ya, bertumbuh. Kalau dengan tema kali ini, harta yang bertumbuh ini salah satu upayanya dengan berzakat, begitu ya Ustaz Ali? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la ilaha illa huwa. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa yaqulu Adam mali. Adam selalu mengatakan harta saya. Jadi kalau orang sedang ngobrol, sedang diskusi, kadang suka keceplosan itu bicara mobil, rumah, aset gitu, topik ya begitu ya. Pamalah misalnya kata Rasulullah, padahal hartanya cuma ada 3. Ma akala fa'abla, apa yang dimakan sampai habis. Wama labisa fa'abla, apa yang dipakai sampai rusak. Ya, kemudian wama anfaqa fa'amdo, apa yang diinfakkan itu akan abadi. Ya. Jadi harta itu cuma 3, yang dimakan, yang dipakai, dan yang diinfakkan. Wama sudah dalika pada dibut buat terlihat. Selain dari itu akan pergi dan ditinggalkan semua orang. Ya. Maka orang-orang yang cerdas itu kalau bisa investasi ya investasi ya infak, sedekah gitu ya itu. Kenapa? Karena itu yang akan abadi, itu yang akan mendatangkan benefit yang sangat banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Maka betul tadi Topik menyampaikan bahwa zakat secara bahasa itu adalah zakat zar'u, artinya bertumbuh gitu ya. Kalau kita ingin harta kita bertumbuh, baik dalam aspek kuantitasnya, artinya jumlahnya, nominalnya, angkanya akan bertambah, ya. Tapi lebih dahsyat lagi adalah dari sisi kebermanfaatannya pertumbuhan itu, karena itu yang akan menjadi abadi bagi kita, ya betul tidak? Baik. Ketika harta kita itu bernilai manfaat lebih banyak, maka itu akan menjadi tabungan amal soleh bagi kita, ya begitu, tabungan amal soleh bagi kita, dan inilah bertumbuh dalam makna yang hakiki, gitu kan gitu. Sebab kalau tadi yang secara angka pertumbuhannya itu kan yang kita makan berapa banyak sih, yang kita pakai berapa banyak sih, kan betul tidak? Ada batasnya. Kita
Kita makan hanya berapa sendok atau berapa piring, kalau lebih banyak ya betul tidak. Apalagi bagi beberapa orang yang kata dokter sudah harus dikurangi proteinnya, dikurangi apalagi misalkan karbohidratnya dan sebagainya. Maka investasi yang terbaik adalah tadi bagaimana kita menginfakkan, dalam pengertian luas infak ini bisa wakaf, bisa zakat, bisa sedekah gitu, bisa wakaf gitu ya. Paham gitu. Begitu. Ya. Satu lagi Ustadz, sepengetahuan saya kaitan dengan makna zakat ada as-sulhu ya. Islah, betul. Mendamaikan ya, Ustaz. Sulhu, kebaikan, soleh gitu ya. Makanya di dalam Al-Quran kata-kata zakat itu dengan kata zakat ya, tidak dengan fiilnya ini dengan kata-kata zakat itu kurang lebih ada di 32 tempat atau ya. Masya Allah. Tapi 32 makna. 32 tempat. Cuma ada 2 ayat yang maknanya berbeda, bukan zakat ibadah harta, tapi lebih kepada kesolehan pribadi. Bagaimana Allah menyampaikan dalam surat Maryam, wa hanana min ladunna wa zakata wa kana tahiyya. Wa zakatan wa hanana min ladunna, Nabi saya itu mendapatkan kasih sayang dari sisi aku. Wa zakatan, nah zakat di situ adalah soleh, ya soleh. Soleh. Makanya salah satu dampak positif dari harta zakat itu adalah kesolehan pribadi dan soleh sosial bagi orang tersebut akan tumbuh. Begitu ya. Makanya dampak orang yang selalu berbagi itu topik adalah dia akan merasa cukup sehingga hilang yang namanya greedy, rakus ya. Kan ini penyakit sosial yang berbahaya kalau orang rakus ya. Kalau makhluk yang lain rakus ya paling makan banyak. Kalau manusia rakus aspal dimakan ya, tembok dimakan, besi dimakan gitu ya. Maaf, gunung digundulin, gunung sampai habis sampai rata gitu. Kenapa? Karena manusia yang rakus kan gitu ya. Nah, oleh karena itu tentu dengan adanya zakat, greedy-nya itu akan hilang kan gitu. Nah, disitulah nanti dia akan banyak menebar kemanfaatan untuk yang lain. Begitu, Pak. Masya Allah, ya, jazakumullah Ustaz. Sambil stay tune ya Ustaz ya. Alhamdulillah sudah hadir nih guru kita juga nih, Pak Haji Ruli. Ya. Assalamualaikum Pak Haji, izin menyapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak Haji ya? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, kalau Pak Haji mah posisi tidak goyang-goyang jadi masih stay ya. Izin mungkin yang Ustaz Ali di mute dulu, saya ke Pak Haji Ruli dulu. Pak Haji, ini tadi filosofi zakat sangat luar biasa, tadi ada di 32 tempat di Al-Quran ya. Salah satunya tadi mengungkap tentang bahwa orang yang berzakat itu anumu bertumbuh, bahkan bertambah ya, bertambah dan bertumbuh ya. Dan satu lagi juga tumbuh kemaslahatan ya, islah. Tak hanya untuk sosial, itu karena memang rukun masyarakat ya, setahu saya. Dari pilar rukun iman itu yang rukun masyarakatnya itu zakat ya Pak Haji. Selebihnya rukun pribadi ya, sholat, saum, syahadat itu. Walaupun haji bareng-bareng yang berangkat sendirian Pak Haji. Tapi ketika bicara zakat itu butuh pengelolaan. Dia rukun masyarakat yang mohon maaf ya perlu pengelolaan sebagai lembaga keuangan juga. Bagaimana nih pandangan Pak Haji Ruli kaitan dengan tema kita hari ini, harta yang bertumbuh? Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz Alimuddin, semoga sehat ya. Selamat di perjalanan, nanti ketemu. Kemudian Pak Mulyana, selamat Pak. Belum sempat ketemu nih kita nih. Baru sempat laporan, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Mudah-mudahan nanti secepatnya Pak ya. Karena kita rencana ada sesuatu mungkin ya. Mudah-mudahan bisa beberapa hal yang cukup besar yang dilakukan bersama. Jadi Pak Tauhid merespon tadi sangat setuju ya, DT Peduli, kan saya berbicara atas nama DT Peduli, hadir sebagai lembaga, salah satu lembaga yang ingin memudahkan bagaimana tadi Rasul sudah menyampaikan dalilnya bahwa ya yang benar harta yang dibawa pulang ya harta yang punya kita sebenarnya sejatinya adalah yang diinfakkan ini. Sehingga dengan perangkat GCG, dengan perangkat tata kelola yang baik, DP Peduli hadir untuk membantu muzaki yang ingin menunaikan. Dengan apa? Dengan cara mereka melihat bahwa apa yang disajikan, yang ditawarkan, diinformasikan oleh DP Peduli, program-program pengembangan harta melalui dana zakat,
itu cocok dengan keinginan. Mungkin secara individu mereka pasti sudah melakukan yakin, tetapi ketika kita bicara ingin manfaat sosial lebih banyak yang tadi disinggung, maka mau tidak mau ada perhatian lebih ketika mereka ingin tahu sebenarnya dana zakat saya ini dikemanakan gitu ya. Dana zakat ini dipakai untuk apa, berapa banyak yang diberdayakan, apa saja sebenarnya nilai tambah yang terjadi itu apa, apakah hanya diberikan dengan sembako, dengan bantuan rutin setiap bulan, atau juga memang ada pemberdayaan di sana. Nah ini ke DTPDULI hadir, karena itu kami sangat berterima kasih dengan mitra-mitra ataupun donatur seperti BSI yang memang kita kerjasama juga, dananya kami taruh di sana di BSI semua supaya jelas ini bank syariah. Kemudian juga manfaat bisa dibuat bersama ketika dana-dana tadi sudah dialokasikan untuk program-program pemberdayaan ekonomi khususnya yang kejar manfaat sosial, maka program-program ekonomi ini dibahas dan disampaikan kepada calon donatur zakat tadi yang ingin mendapatkan nilai tambah kemaslahatan lebih banyak lagi dari tumbuh berkembangnya harta yang diinfakkan. Itu kira-kira Pak. Posisinya di sana kalau saya melihat kami hadir mudah-mudahan. Dan oh ya, satu informasi yang menarik, setelah dilihat ya data tahun lalu kami itu sekitar 17-18% zakat ya dari total infak, sedekah, infak terikat dan sebagainya, wakaf juga sekitar 29 miliar penghimpunan, dan penyaluran ini DTPDULI cukup besar tahun lalu hampir 100% lebih ya, karena memang ada yang sebelumnya disalurkan dari tahun-tahun sebelumnya karena pandemi tidak mungkin dilakukan. Tetapi khusus untuk pemberdayaan. Tetapi tahun ini sampai September sudah naik jadi 21% sekarang, naik terus, dan ini memang target kami di tahun ini sampai 27% kalau bisa zakat, sehingga promosi maupun upaya-upaya edukasi kepada masyarakat tentang zakat ini akan naik terus sampai di zakat akhir tahun nanti. Di akhir tahun ini biasanya ada puncak ketika para muzaki mulai menghitung semua untuk setahun yang menganut itu ya, paham untuk menghitung zakatnya setahun, itu nanti di bulan Desember kira-kira. Ini akan kami lihat polanya. Dengan itu kami menghadirkan banyak sekali program-program yang relevan untuk dipilih, yang gak banyak-banyak amat tetapi sangat substansial ya kalau dilihat untuk pengembangan nilai sosial. Itu kira-kira. Baik ya, Pak Haji juga tentunya DTPDULI menggandeng banyak stakeholder ya, baik yang mitra-mitra kemaslahatan maupun mitra-mitra yang sifatnya korporasi ataupun retail gitu. Hari ini juga hadir Pak Muhammad Mulyana, Pak Haji dari BSI, izin menyapa dulu ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Mulyana. Izin dibantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah, Ustaz. Sehat. Tentunya ada program spesial nih bersama DTPDULI, walau memang sebenarnya BSI menjadi ikon kita dalam sisi informasian penghimpunan ya Pak Haji melalui rekening-rekening BSI. Silakan Pak Mulyana, mungkin tanggapannya kaitan harta yang bertumbuh juga dalam pendekatan syariah ya. Silakan Pak Mulyana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyapa juga kepada para sahabat MQ, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan kebaikan bersama. Boleh izin share screen Pak? Silakan Pak, boleh. Oke, baik, saya izin dulu. Apa terlihat Ustaz? Sudah nampak Pak. Baik. Dengan tema harta yang tumbuh ini saya melihat ada dua hal yang kita lihat, yaitu bahwa kita memaknai harta yang bertumbuh ini, satu pertama adalah makna finansial gitu ya, yang kedua adalah makna sosial gitu. Nah, secara makna finansial berarti kita melihat bahwa harta tersebut adalah merupakan harta yang kita investasikan sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 275 menyatakan bahwa orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Seperti itu. Nah, dengan investasi berarti harta kita akan tumbuh bukan dengan jalan riba berarti,
tapi harta kita tumbuh adalah dengan jalan berjual beli. Nah, salah satu hal yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia adalah memfasilitasi proses jual beli yang ada, sehingga orang-orang terlepas dari riba dan masuk kepada kebarokahan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita bukakan tabungan, ataupun deposito, ataupun bentuk investasi lain seperti reksadana, ataupun investasi lain berupa emas dan aset, kayak gitu ya. Nah, tadi terkait dengan makna sosial, maka kita bisa kolerasikan, kuatkan bahwa memang harta tumbuh dengan berzakat sesuai dengan surat At-Taubah ayat 103, gitu. Nah, saya sampaikan terkait dengan emas, salah satu produk yang diberikan oleh BSI, gitu ya. Rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat proses perbandingan antara UMR atau penghasilan kita, gitu ya, kemudian dolar dan emas, maka kita bisa melihat sebuah perbedaan yang signifikan, gitu ya. Pertama, di tahun 2005 UMR DKI itu angkanya 700 ribuan, gitu ya. Kemudian dengan kurs dolar di angka 76, dapat dolarnya itu kalau didolarkan itu 76. Sementara kalau disetarakan dengan emas hanya 5 gram, gitu. Nah, UMR Jakarta terus berkembang, setiap tahunnya ada peningkatan 700, 800, 900, terakhir di 2021 angkanya di 4.419 dan kurs dolarnya di angka 309. Sementara emas angkanya di 4,71, gitu. Artinya emas itu tidak berubah, emas itu tetap, tapi rupiah yang mengalami inflasi. Seperti naik, tapi padahal kena inflasi. Dolar inflasi, rupiah inflasi, kayak gitu ya. Nah, berarti emas bisa jadi merupakan sebuah alat investasi yang terbaik. Seperti itu. Maka kita berharap para keluarga muslim ke depan bisa menguatkan bagaimana bisa punya emas, gitu ya. Setiap keluarga itu punya emas. Setiap keluarga direncanakan memiliki emas yang melindungi keluarga dari aktivitas atau kegiatan-kegiatan lain. Iya. Nah, sedikit menyinggung ke belakang mungkin saya sampaikan BSI di 1 Februari 2021 kemarin bergabung dari 3 legacy ya. Ada Bank Syariah, ada Mandiri Syariah, ada BNI Syariah, ada BNI Syariah. Nah, kekuatannya sekarang dengan bergabungnya menjadi BSI, itu alhamdulillah ATM kita menjadi 1.785 ATM. Kantor cabang kita menjadi 1.120 cabang. Kemudian karyawan kita hampir 20 juta orang. Kemudian nasabah kita menjadi hampir 15 jutaan. Nah, kemudian BSI juga tumbuh menjadi top 10 bank, gitu ya. Insya Allah pada di awal proses kita masih di urutan ke-7. Sementara di dunia juga kita sudah mulai masuk merambah di Bank Dunia. Nah, mengenali pola bisnis yang BSI lakukan, berarti BSI menggandeng para investor atau deposan, baik itu perseorangan ataupun institusi, yang mereka menyimpan dananya di BSI. Kemudian mereka itu mendapatkan bagi hasil. Bagi hasilnya itu didapat dari mana? Ketika BSI menanamkan modal atau menyalurkan modal-modalnya melalui nasabah pembiayaan, baik itu perseorangan, institusi, ataupun kampus, gitu ya. Kemudian BSI mendapatkan margin yang diberikan kepada para investor, dan margin ini juga BSI kenai dengan dana zakat. Nah, dana zakat itu kemudian kita salurkan dalam pilar program kami di BSI Maslahat,
yaitu pertama adalah didik umat, kemudian simpati umat, dan mitra umat. Jadi aspek sosialnya BSI sudah jalankan. Nah, kita pengen ke depan, kita pengen menguatkan kembali dana-dana zakat payroll dari nasabah BSI sesuai dengan tuntutan dari Quran surat At-Taubah ayat 103 bahwa khudz min amwalikum shadaqatan. Jadi dana zakat itu harus kita ambil sebetulnya. Kita harus ambil dana zakat itu dari umat Islam, kita kelola dengan baik oleh DT Peduli, oleh lembaga-lembaga lain seperti BSI dan lain-lain. Kita kuatkan bersama-sama karena hukumnya sudah jelas. Kita sudah diberikan aturan yang hak di Undang-Undang Nomor 23 tentang pengelolaan dana zakat gitu ya. Dan kalaupun orang-orang mengelola sendiri juga kena pidana kayak gitu. Nah, 3 pilar ini kita rujuk karena kita berharap BSI itu bisa, atau BSI Maslahat itu bisa menjadi lembaga pengelola Jiswab yang bisa terpercaya, terdepan, dan modern. Maka pilar kekuatan didik umat, mitra umat, simpati ini menjadi bagian yang harus dikuatkan. Programnya yaitu dengan desa mitra umat, dengan desa BSI, di mana kita membangun desa peradaban gitu ya, desa yang punya kemandirian, dan alhamdulillah kita sudah mencoba membangun desa-desa tersebut dan mengunggulkan para mustahik menjadi muzaki. Jadi sudah ada banyak perubahan seperti itu. Kemudian di tingkat mahasiswanya kita rubah tuh dengan beasiswa, sehingga merubah mindset mahasiswa itu menjadi entrepreneur muda. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Kang, sebagai pengantar. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa ya Pak Mulyana ya. Nampaknya ini selaras juga nih Pak Haji dengan beberapa program kita ya, baik sisi pendidikan maupun juga sisi pemberdayaan ekonomi Pak Haji. Sejauh ini dengan BSI sudah sangat mesra ya hubungannya, erat sekali. Insya Allah. Insya Allah. Sudah cukup banyak ya, sejak dulu masih sebelum bergabung juga kita melakukan pendidikan, pelatihan manajemen masjid ya, ribuan masjid, 3.000-an sejak awal-awal sebelum pandemi ya. Kemudian juga program-program khusus kemarin di Muharram yang kita khusus dibantu dari Presiden, juga untuk pemberdayaan ini yang sedang betul-betul karena kita mappingnya sama, sama ya, prinsip pembangunan pemberdayaan sumber daya di pedesaan berbasis wilayah dengan intervensi dan zakat itu sama, tapi juga desa BSI kita ada desa tangguh, dan ini yang akan disinergikan karena program-program yang mirip yang sama ini kalau disinergikan dengan baik, perencanaan yang baik akan resultan lebih jauh lebih manfaat. Ini yang sedang didalami dan beberapa hal lain. Untuk di topik-topik khusus juga seperti DT Peduli fokus ke difabel misalnya, pemberdayaan ini juga tetap, sehingga konteksnya sama, hanya mungkin penerima manfaatnya kita mix dengan yang difabel, karena keinginan untuk memberdayakan difabel yang ketika dapat skill, dapat kemampuan untuk bisa lebih sustain, itu akan jauh lebih baik karena mereka sangat membutuhkan. Baik. Terima kasih nih pemaparannya, sudah sedikit pembuka cakrawala kita ya. Insya Allah para penanya melalui media Zoom maupun media sosial ya, yang hari menyimak, insya Allah sudah hadir di hadapan kita ya. Ustaz Ali Nurdin, DPS DT Peduli, Pak Haji Rudi juga dengan program yang sedang hari ini terjalin bersama BSI ya, bisa bertanya seputar pertanyaan-pertanyaan kaitan dengan tema kita hari ini, harta yang bertumbuh. Izin menyapa Ustaz Ali lagi ya, Pak Haji. Ustaz. Ya, Pak. Ustaz ya, masih jalanan. Masih mantap ya. Ini ada beberapa mungkin pertanyaan juga ya, yang sempat malah kemarin juga masih belum kita bahas secara utuh ya, pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kaitan dengan pentingnya memang pengelolaan keuangan filantropi Islam ini ya, kesantunan Islam ini, Pak Haji ya. Apakah juga dengan pendekatannya seperti tadi ya, kolaborasi antara BM dan BMT ya, BPS itu benar bukan BMT ya, tapi ada proses tampil ya, mal di sana ya. Demikian ya Pak Ustaz Ali, juga lebih kuat ya kolaborasi ini begitu. Ya, betul. Kolaborasi itu adalah keniscayaan, topik dalam kita
memperjuangkan kebenaran kan gitu ya. Mensosialisasikan zakat sebagai sebuah ibadah maliyah sosial gitu ya, itu tidak akan berhasil kalau orang hanya mikirin misalkan lembaganya sendiri, tidak memikirkan bagaimana bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama gitu ya, saling support, saling melengkapi kan gitu ya. Kita bisa mengambil hikmah dari misalkan kenapa ketika Rasul dulu dakwah ke Thaif ditemani oleh Zaid bin Haritha. Ketika hijrah, Rasul ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan perlunya kolaborasi, begitu ya, gitu ya. Jadi atau misalkan Al-Quran ketika Nabi Musa berdakwah itu kan idhab anta wahu, berangkatlah engkau dengan saudaramu, ya, begitu ya. Jadi kolaborasi itu sebuah keniscayaan. Makanya kenapa ibadah-ibadah yang utama, ibadah sholat ya, itu yang utama adalah berjamaah ya, itu tidak gitu. Nah ini sebagai sebuah gambaran sebenarnya ya. Kalau tanpa kolaborasi, tanpa sinergi, cenderung akan banyak resources yang terbuang, banyak nanti dana-dana yang harusnya bisa maksimal jadi tidak optimal gitu. Ustaz sangat mensupport sekali, begitu mendukung, bahkan juga ikut terlibat ya, seperti tadi Ustaz Pak Haji Ruli sampaikan dulu sebelum merger menjadi BSI, kerjasama misalkan dengan BNI Syariah itu tentang Masjidku Hasanah itu di beberapa kota di seluruh Indonesia begitu ya. Dan itu luar biasa responnya, dan mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan dengan BSI ya. Gitu ya. Demikian, terima kasih. Iya. Misal program Hasanah itu juga sebenarnya ada kolaborasi itu ya Pak Mulyana yang bisa dikerjasamakan dengan segala pelajakan seperti kita ya Pak, seperti manajemen masjid yang sempat kita lakukan di beberapa ratus titik ya. Iya, betul Pak Ustaz Taufik. Dalam perjalanannya memang dari tahun ke tahun memang ada banyak pengembangan di lembaga ini. Seperti yang disampaikan, dengan bersatunya 3 bank ini tentu kebijakan-kebijakan dalam sebuah program-program juga akan menjadi kekuatan yang berbeda kayak gitu ya. Maka mungkin prioritasnya aja yang mungkin nanti ke depan sedang dikoordinasikan gitu. Dan program yang terkait dengan bagaimana penguatan izin itu sangat luar biasa kolaborasi kalau bisa dilakukan. Kami ini sebetulnya ya, karena seperti saya ketika bertemu dengan rekan-rekan semuanya berkunjung ke masjid beberapa gitu, merasa miris juga kalau kita melihat pelayanan saja terhadap para undangan Allah itu sangat kurang kayak gitu ya. Bagaimana kita menyambut para tamu Allah di setiap masjid sangat kurang. Nah, alhamdulillah ini BSI sudah mencoba mendirikan beberapa fasilitas di beberapa gitu ya. Ada di tol kilometer 88. Di sana kalau ada para nasabah BSI ataupun para pemirsa dari MKFM bisa singgah tuh, mendapatkan masjid yang nyaman, ruang wudhu yang enak, kemudian ada tempat bermain buat anak kayak gitu ya. Kemudian di situ di depannya ada ada UMKM yang walaupun itu kepemilikannya tol. Nah, ke depan sedang kita rancang di BSI Maslahat ini bersama BSI itu bagaimana mengembangkan terintegrasi dari pengembangan masjid tadi melalui program Masjid Bakauni. Jadi nanti kita kalau ke Sumatera bisa singgah tuh di salah satu masjid BSI ke depan ya, sedang kita rancang. Di sana mungkin insya Allah secara aktivitas tadi terintegrasi semuanya. Jadi kemaslahatannya lebih baik lagi buat para jamaah yang bisa singgah di masjid tersebut. Mungkin seperti itu. Siap. Dan Pak Haji Ruli izin, kita pun banyak gelaran program yang nampaknya selaras dengan beberapa bank-bank utama ini ya Pak Haji. Bank syariah seperti tadi ada Desa Tangguh, Desa BSI. Desa BSI ya. Kita juga ada Desa Tangguh ya. Kemudian tadi beasiswa Tangguh, di sana tadi ada beasiswa ISDP atau beasiswa Solarsif betul. Begitu saran Ustadz Ali tadi, keniscayaan Pak Haji di kerjasama.
Mudah-mudahan tahun ini di pekan-pekan kuartal 3 ini apa yang sedang dikolaborasikan dengan mitra-mitra ini, Pak? Ya betul. Jadi mungkin kalau kita tahu siklus semangat berdonasi berinfak umat muslim itu kan di paling umum di tiga sesi ya. Sesi yang pertama di Ramadan, kemudian Kurban, dan Muharram. Ada yang memang ingin memuliakan yatim itu dengan sengaja membuat event ya, kan itu jaraknya cuma sedekat dengan Kurban misalnya. Nah di tiga ini tentu program hampir semua bekerja, semua berupaya sedemikian rupa, semua pihak, banyak organisasi termasuk individu yang mempunyai pengaruh juga, mereka bisa menggalang dan menyalurkan. Namun tentu ada rambu-rambu tadi yang sudah diingatkan juga di Undang-Undang 3. Nah, terkait dengan rangka formal bagi lembaga-lembaga yang memang sah terdaftar untuk ini sangat terasa ketika selesai biasanya seperti sekarang ya. Sekarang ini terasa dari 3-4 bulan terakhir ini apa sebenarnya. Nah, di sini kesempatan kita sebenarnya fokus untuk di program-program pengembangan di pedesaan atau berbasis wilayah, karena di sana berbagai intervensi bisa dilakukan mulai dari asesmennya kadang-kadang sudah dilakukan ya. Misalnya contoh di Ramadan itu kadang-kadang selain penyaluran juga ada permintaan dari donatur, tolong dong jangan hanya penyaluran gitu. Apa yang bisa dilakukan yang lain? Nah itu sudah mulai tuh ada keinginan, ada kebutuhan untuk melakukan asesmen ketika kita datang bantu dengan bantuan sembako yang dibagikan selama Ramadan. Itu juga ada kajian apakah ini bisa sustain gitu jadinya sembako. Nah ini akan ditindaklanjuti dan itu ditata seperti sekarang, sehingga penghimpunan nanti kampanye-kampanye ataupun ajakan-ajakan donasi akan diarahkan kepada fokus-fokus pemberdayaan. Ini kira-kira keadaan umum yang terjadi. Nah, kalau kita lihat fenomena nanti sampai di akhir tahun ada zakat yang terutama nanti akan makin menguat dengan zakat akhir tahun, maka di pihak lain juga ada fenomena CSR yang sudah mulai juga masa-masa terakhir ya, dari korporasi juga akan ini cukup banyak, karena kadang-kadang program berjalan karena terkendala oleh 3 sesi tadi yang besar baru akan dihabiskan atau diselesaikan di akhir tahun. Nah ini bergabung dan di sini kesempatan kolaborasi itu terjadi. Jadi kita sudah saat ini dari Peduli berbicara dengan banyak pihak, korporasi juga, kemudian semua orientasinya adalah tidak lagi charity seperti di Ramadan maupun di Kurban gitu, tetapi juga betul ingin supaya ada fondasi yang lebih kuat, ketahanan ekonomi itu naik derajatnya. Jadi kalau kita bicara indikator CBS nanti akan naik pindah kuadran dari yang material value-nya di mungkin 3 atau di 2 atau 3 naik ke 4 misalnya, atau juga yang spiritualnya juga. Nah, lembaga-lembaga seperti Data Peduli hadir mudah-mudahan bisa membantu di 2 sisi, karena kita juga cukup kuat di dalam pengolahan spiritual melalui konsep-konsep manajemen hall, kemudian juga hal lain yang ingin menggabungkan bahwa seseorang yang akan dibantu ini berpikir tidak akan dibawa terus tangannya gitu. Ini sesuatu yang memang dengan mereka ikut serius, ikut dalam pelatihan, ikut dalam pendampingan, mereka berharap suatu saat nanti mereka nanti akan lebih stabil, tahun depan sudah bisa misalnya ya, tahun depan sudah bisa gabung ke koperasi pemberdayaan, kita ada koperasi pemberdayaan, ini yang di penguatan, supaya mereka nanti sudah bisa dapat penyaluran. Kalaupun tidak sanggup oleh koperasi, nanti biasanya dipindah ke bank, karena modal yang dibutuhkan lebih tinggi setelah pemberdayaan. Jadi kita juga ada bicara dengan BSI, bagaimana nanti ketika sudah diintervensi, yang sudah mampu bisa memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik, naik sedikit, dan butuh modal nanti langsung ke bank. Jadi ini terintegrasi sebenarnya. Pola-pola beasiswa ataupun pemberdayaan ekonominya itu kan sama, tidak terlalu jauh beda, nanti nggak kita mau menyatukan, tetapi sinergi yang terjadi itu saling melengkapi. Gitu kira-kira. Masya Allah, hatur nuhun nih Pak Haji, ada banyak hal yang tadi sudah kita sama-sama dengarkan ya. Sahabat, ada 15 menit terakhir, kita akan mulai tanya jawab ya, izin Pak, mengoptimalkan waktu kita sampai di pukul 06 waktu Indonesia bagian Barat ya. Izin bertanya dulu, barangkali ini yang pertanyaan pertama ya, Ustaz Ali. Kalau Allah titipkan harta dan sudah masuk nisab tapi belum berzakat, nih bagaimana nih hukumnya, dan sebaiknya diberikan langsung kepada mustahik atau memang melalui lembaga-lembaga resmi ya? Baik. Ya, kalau orang memiliki harta yang sudah sampai nisab dan sudah lewat haul ya, kalau kita harta yang simpanan atau tabungan ataupun gaji begitu ya, maka itu menjadi sebuah kewajiban untuk segera mengeluarkan.
ya. Zakat itu kan tidak boleh ditunda-tunda. Al-aslu fil amri zakat asal perintah itu adalah harus segera ditunaikan. Kalau sholat misalkan orang menunda sholat, itu kan harus urusan dia dengan Allah. Tapi kalau orang menunda pembayaran zakat padahal sudah haul, sudah sampai nisab, maka ya itu bukan terkait dengan Allah saja, tapi juga hak-hak fakir miskin yang tertunda. Maka nanti bisa saja hisabannya jauh lebih berat gitu, atau begitu. Nah, oleh karena itu ya harus segera dihitung. Kalau tidak sanggup atau belum tahu ilmunya, silakan berkonsultasi, misalkan ke lembaga jaga BPT Peduli. Di situ ada di bagian konsultasi untuk bagaimana cara menghitung zakatnya. Nah, cara menunaikannya ya zakat itu kan sebenarnya domain lembaga ya, domain negara ya. Gitu. Zakat itu tidak langsung gitu. Sebab kalau langsung itu cenderung melanggengkan kemiskinan gitu ya. Cenderung tidak bisa meningkatkan derajat kehidupan para mustahiknya gitu. Dan yang lebih ini lagi adalah kalau langsung itu ujiannya keikhlasan ya, gitu. Betul. Kali di dalam Al-Quran Allah menyampaikan latubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, jangan kau batalkan sedekah, zakat, infak, wakaf dengan menyebut-sebut dan menyakiti. Kenapa? Karena biasanya ujian kita berbagi kalau langsung itu orang yang dikasih itu suka tidak tahu diri, dan itu jadi ujian terberat gitu kan gitu ya itu. Makanya kalau ke lembaga kan nggak udah selesai gitu ya. Tapi kalau ngasih ke orang, sikap orang, kata-kata orang yang kita kasih itu pasti akan selalu terbayang-bayang dalam pikiran kita ya, begitu ya. Ini perasaan orangnya nggak tahu diri ya, udah dikasih. Kemudian kita bicarakan, kita omongin tuh ke yang lain, udah tuh pahala jadi batal semuanya kan begitu. Makanya salah satu benefit berbagi lewat lembaga itu adalah mudah-mudahan terjaga keikhlasannya, kita akan semakin terjaga keikhlasannya gitu. Di samping ini adalah sunnah Rasulullah dan juga para sahabat, bayar zakat itu pasti ke lembaga gitu. Begitu tapi Iya betul ya Pak Haji Ruli, dan mitra kita Pak Haji kalau memberikan yang besar-besar itu nggak mungkin ke personal ya. Kalau tadi keikhlasan boleh ya, betul. Tapi kalau ngasih 2 miliar ke personal agaknya berat juga ya. Mungkin 20.000 iya ya. Tapi kalau 2 miliar, kita mungkin sempat mendapatkan di angka 2 miliar satu lembaga ya, karena mungkin ada kepercayaan keras. Nah, begitu ya Pak Haji Ruli ya. Jadi saran Ustaz Ali, zakat ke lembaga, zakat dihitung, sedekah jangan dihitung. Gitu. Tapi mungkin tapi ada tambahannya. Kalau darurat sifatnya misalkan. Kalau darurat ya silakan. Misalkan ada tetangga kita yang istrinya mau melahirkan, kemudian butuh biaya, tidak ada dana untuk dan termasuk kategori mustahik ya begitu. Kemudian kita ada dana zakat yang mau disalurkan, ya mau nggak silakan. Itu sifatnya kedaruratan gitu ya, bukan pembiasaan gitu. Tapi secara kaidah umumnya sebaiknya pengelolaan zakat itu diserahkan kepada lembaga ya. Demikian Pak ya. Tadi mengikis egoisme Mujaki juga ya. Karena juga Mujaki suka yang soleh-soleh Pak Haji. Pasti kan yang itu muslim ya, walaupun belum sholat, mudah-mudahan dengan dikasih zakat malah dia tumbuh ke ibadahnya. Mungkin begitu ya Pak Haji Ruli. Demikian di kita insya Allah. Ya betul. Jadi kita benar-benar menemani ya. Kalau kita bisa lihat perkembangan, ada Muzaki yang awalnya individu, ketika bergaul mungkin setelah melihat bedanya gitu tuh akhirnya mereka berpindah dan rutin di sana. Bahkan ikut menyalurkan gitu. Ingin ikut juga dalam program penyaluran. Dan ini sesuatu akhirnya mereka dapat experience yang beda ketika disalurkan sendiri dan ditemani oleh tim yang memang sudah punya data, ada pertanggungjawaban, ada laporan, itu akan berbeda. Nilainya sama. Mungkin ketidakrelaan itu aja mungkin dipotong sedikit buat amil, karena amil juga kan perlu buat operasional ya. Tetapi secara umum 12,5% ya mungkin cukup buat mereka kalau untuk dia relakan, karena dia juga masuk dalam biaya operasional tadi. Ada yang sampai ke luar negeri ikutan juga penyaluran. Misalnya. Baik, alhamdulillah ya. Lanjut ke pertanyaan dari YouTube ya, dari Europauzia. Pak Mul, di BSI sendiri ada ya investasi emas ya, yang sifatnya bisa diinvestkan begitu ya? Iya, Pak. Jadi ini menjadi program utama juga ya? Betul. Jadi itu tadi saya sampaikan, sepertinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan dari awal gitu ya, bahwa
alat tukar terbaik itu adalah dinar dan dirham gitu ya. Tapi kita kadang-kadang lupa gitu. Kita sebagai manusia dengan perkembangan masanya itu lupa mengamalkan apa yang sudah Rasulullah sampaikan gitu lah. Maka pada proses tadi akhirnya kita terkena inflasi ketika nilai tukar itu berbeda-beda dan kita secara patokannya kan berbeda seperti itu. Sementara emas tidak pernah berubah gitu ya. Zaman Rasulullah beli kambing 1 dinar, sekarang juga masih sama gitu posisinya gitu. Nah, tadi saya juga sudah sampaikan di pengantarnya juga bahwa gaji seorang UMR yang kerja di Jakarta nilainya sekarang sama saja sebetulnya 5 graman gitu ya, nilai 5 gram emas gitu. Nah, itu yang kita harapkan bahwa dan tidak ada produk ini di perbankan yang lain, ini hanya ada di BSI gitu ya. Jadi para para peserta atau para hadirin semua, yuk kita kuatkan keluarga kita, lindungi keluarga kita, kembangkan dengan aset dan emas. Nah, di BSI itu ada Cilem namanya Pak. Cilem, kalau bukan ubi Cilembu ya Pak ya, tapi Cilem gitu, cicilan emas gitu ya. Nah, jadi kita kalau nggak mampu ingin mencicil 25 gram secara langsung, membeli dengan cash gitu ya, kita bisa cicil tuh Pak. Dan alhamdulillah di bulan-bulan ini harganya lagi turun, harga emas ini. Jadi kita rencanakan keluarga kita, lindungi keluarga kita justru dengan konsep yang Rasulullah sampaikan kepada kita gitu ya. Dengan contoh sederhana tadi, keluarga mempunyai nilai 25 gram emas yang disimpan, ketika kebutuhan sebetulnya tidak habis Pak. Bapak bisa gadaikan dulu nih emasnya kepada penggadaian di syariah di BSI. Kemudian hasilnya digunakan baru. Kemudian aset kita kan jadi tidak hilang tuh Pak. Karena disimpankan, dititipkan gitu ya. Kemudian nanti ketika sudah ada uang tinggal ditebus kembali. Jadi harta kita sebetulnya aman dan amannya itu tidak berubah, nilainya nanti dari tahun ke tahun tidak akan berubah, malah terus berkembang sesuai dengan kebutuhan keluarga tersebut. Dan ini senada juga Pak Mo ya, kaitan dengan pertanyaan logam mulia ini. Betul. Apakah zakat logam mulia yang kita miliki tetap ya jangan lupa investasinya melalui BSI ya, logam mulia, karena logam mulia ini adalah yang tidak akan dipecah juga, tetap aja dia akan bermakna, bahkan sekarang mah ada 0,0 begitu ya. Tidak langsung 5 gram atau 1 dinar 4,2. Ada yang bentuknya kayak given Pak, merchant aja, merchant gitu ya. Jadi bisa buat hadiah, bisa buat prestasi gitu ya, bisa seperti itu. Di BSI sudah dikembangkan tidak hanya sebatas gitu. Sifatnya tidak pernah berubah dan berkurang ya. Betul. Akan terus investasi dan juga salah satu bentuk simpanan terbaik yang memang Rasul sampaikan. Ustaz Dali, kalau seseorang sudah mencapai nisab ya emas logam mulianya 85 gram ya Ustaz, apakah zakatnya dikeluarkan 2,5%-nya itu tiap tahun atau cukup satu sekali saja pada saat pembelinya Ustaz? Mohon kalau emas berupa emas, ya kalau emasnya berupa simpanan tetapi kemudian secara kadarnya itu logam mulia tadi 24 karat ya begitu. Kemudian jumlahnya lebih dari 8 emas, maka zakatnya 2,5% setiap tahun ketika masih di atas nisab begitu ya itu. Memang ini yang harus betul-betul diperhatikan. Betul tadi disampaikan bahwa emas itu salah satu instrumen investasi yang lebih kuat ya menghadapi inflasi, karena memang kalau emas itu turun tapi daya belinya tetap bisa terjaga kuat gitu ya itu. Cuma memang yang tidak boleh dilupakan adalah di situ ada kewajiban kita untuk berzakat setiap tahun ketika emas dijadikan sebagai investasi. Dan jangan merasa rugi ya begitu. Memang secara zahirnya kan seperti mengurangi ya gitu 2,5% itu. Tapi kan hakikatnya bertumbuh begitu ya, bertumbuh keberkahannya, bertumbuh kebaikannya. Begitu ya. Insya Allah ketika kita mengeluarkan zakat dari apa yang kita simpan, maka harta itu akan
akan tetap bertumbuh karena kita tahu bahwa yang memberi rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya dari mana jalannya terserah Allah, tapi yang jelas dengan kita selalu berbagi lewat kewajiban zakat kita, salah satunya nah insya Allah akan tumbuh. Jadi tadi keuntungannya keluarga kita terjaga karena nilai emas daya belinya nanti bisa tetap kuat, plus keberkahannya Allah berikan kepada kita. Itu Ustaz Taufik. Masya Allah. Jadi tetap ya tiap tahun jika sudah sampai 20 dinar ya, atau setara 85 gram, di base itu 1 dinar 4,25 ya Pak? Ya. Betul ya, 4,25 gram. Konversi yang diakui dunia sekarang ya 84,4 betul. Jadi 4,25 gram. Atau ditotalkan 20 dinar berdasar hadisnya maka 85 gram. Itulah jadi nisab kita. Pak Mul ya, insya Allah penghilap, jangan lupa nanti bisa memakai fasilitas BSI ya sebagai bank kepercayaan yang tadi juga sangat tersebar di seluruh titik ya, mudah-mudahan menjadi bagian kita. Baik Ustadz Ali, juga pertanyaan dari Yur Fauzia tadi juga sangat relevan ya. Insya Allah siapapun yang ada di berinvestasi logam mulia, jangan lupa setiap tahunnya dikeluarkan jika sudah di atas nisab, di atas 20 dinar atau 85 gram ya, dengan penjelasan yang tadi disampaikan Ustaz Ali. Pak Haji Ruli, izin masih on-kah ya? Baik. Mungkin siap. Pak Haji ada 4 menit terakhir ini. Ada pesan khusus apa nih yang akan disampaikan khususnya kaitan dengan agar harta kita bertumbuh, khususnya di 4 bulan terakhir ini kita manfaatkan dan ingatkan para jamaah MT Pagi Haji. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya penutup ingin menyampaikan keinginan untuk mengajak sebenarnya. Jadi kami sangat-sangat berharap Bapak dan Ibu semua memperhatikan kembali, melihat kembali kebijakan masing-masing. Kalau selama ini belum ya, tentu tadi sudah kita dengarkan dalilnya dan juga sudah ada medianya, juga ada cara dan bagaimana menjalankannya di lembaga. Penyaluran zakat khususnya, karena ini kewajiban, melalui lembaga-lembaga itu sangat diutamakan. Di undang-undang juga sudah disampaikan, ini akan betul-betul bisa menambah kekuatan ekonomi umat kita, memperkuat, dan terjadinya distribusi melalui mekanisme syariah ini akan dengan sangat, saya sangat yakin karena ini pasti diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan memudahkan. Mungkin Bapak dan Ibu akan terasa beda ketika nanti sebelum dan setelah menggunakan penyaluran melalui lembaga. Saya sangat yakin itu, karena saya pun mengalami itu sebelumnya, dulu pernah terjadi perusahaan atau korporasi ya sebelum di sini, sebelum betul-betul bisa merasakan. Yang kedua, program DT Peduli ingin menyambut dan menawarkan, nanti bisa dilihat di media sosial maupun di website, apa saja yang bisa dilakukan bersama Bapak dan Ibu semua untuk kita sama-sama berniat untuk menaikkan ekonomi umat, menaikkan spiritual value umat juga dengan adanya bantuan dari donasi ataupun pembayaran zakat Bapak dan Ibu semua. Terima kasih selama ini sudah banyak membantu, sudah banyak memberikan kepercayaan kepada DT Peduli bagi Bapak dan Ibu donatur, khususnya jamaah MK Pagi. Semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan dari rezeki yang diperoleh. Terima kasih. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih Pak Haji Ruli, juga Pak Mul ya. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan juga yang disampaikan ya, kaitan tentang emas ini yang juga di BSI. Tapi mudah-mudahan sesi lain bisa ada sesi khusus Pak Taufik ya, terkait dengan emas. Betul ya, kaitan emas di BSI, tentang fisik emas, tentang presentasi tertentu, insya Allah bisa nanti dilayangkan khusus yang melalui IG maupun melalui media sosial lainnya ya. Mungkin ada pesan terakhir nih Kang Pak Muhammad Mul. Ya, lebih baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ketika kita sudah mulai menguatkan diri untuk merubah, meninggalkan riba, maka Allah kuatkan kesiapan itu melalui keberkahan gitu ya.
yuk sama-sama kita kuatkan, kita benahi rekening-rekening kita, harta-harta kita gitu. Kembalikan kepada kesyariahan gitu ya. Simpan di bank syariah gitu yang terbaik. Kemudian dan jadikan semua keberkahan itu bagaimana seperti yang disampaikan oleh Rasulullah gitu ya. Mulai menyimpan kebaikan-kebaikan melalui apa yang Rasulullah sampaikan. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Siap. Support terus ya keuangan syariah Ustaz Ali. Ini sebagai Dewan Pengawas Syariah. Gimana Ustaz? Ya. Terakhir. Ya, kewajiban kita saling berkolaborasi, bersinergi, begitu ya, antar lembaga keuangan syariah. Nah, lembaga zakat maupun lembaga keuangan seperti BSI juga saya kira kalau saling menguatkan akan menjadi sebuah kekuatan, gitu ya. Seperti hanya di DT Peduli, kita Dewan Pengawas Syariah sudah mewajibkan lembaga ketika melakukan sosialisasi tentang lembaga rekening syariah di bank syariah ya, dan BSI adalah yang paling depan begitu kalau tidak salah Ustaz lihat ya gitu. Mudah-mudahan sinerginya terus ya, termasuk dengan program-program yang selama ini dulu dikerjasamakan bisa dilanjutkan, dan insya Allah akan meraih keberkahan bersama dan juga akan semakin banyak umat yang merasakan manfaat. Demikian Ustaz Taufik. Masya Allah. Turnuhun guru-guru kita semua nih, Ustaz Ali Nurdin, Pak Haji Ruli Basarul Asana, dan juga Pak Muhammad Mulyana dari BSI Regional Bandung ya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan tentunya menjadi jalan kebaikan bagi kita. Segeralah berhijrah ya menuju bank syariah, dan mudah-mudahan kebermanfaatan DT Peduli juga terus ya Pak Haji, sharing benefit, menebar manfaat yang lebih buat bagi umat dan maslahat bagi masyarakat. Mudah-mudahan simak selalu MP Pagi jadi jalan ilmu bagi kita semua. Mohon maaf, saya Taufik Hidayat Amir pamit. Mudah-mudahan kebersamaan kita Allah berkahi. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ustaz Ali. Waalaikumsalam. Turun Ustaz Ali, Pak Mulyana, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah.
jangan lupa saya bilang sekalian terus berlangganan di Darut Tauhid Official.